Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya akumulasi broker MG ya tanggal 14 Oktober 2002. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, oke, kalau kita lihat review ya dari kemarin kita udah ngelis ya untuk tanggal 3 itu. Kalau INTG ini turun ya, tadi turun ya, cuma kita lihat ya. Kita akan coba review beberapa aja ya, biar enggak lama untuk durasi videonya kita. Nah, ITMG turun ya guys ya, sekitar 0,88. Cuma kalau kita lihat ini sempat naik ya sampai 42875 ya. 42875 sebenarnya cukup, kalau kita lihat kemarin tuh previewnya di 42500, jadi naik sekitar 300 poin ya. Nah, sebenarnya ya cuan guys kalau kita beli dan jual ya. Cuma kalau kita lihat close nya ini min ya, min 0,88%. Nah, oke, artinya dengan cara ini ya, dengan cara menggunakan ini ya, atau kita follower broker MG, win rate-nya lumayan ya. Nah, selama ini win rate-nya lumayan guys. Jadi nanti temen silakan mau nyoba, silakan sendiri ya. Cuma yang nggak mau riset ya boleh nonton video ini, tapi sekali lagi tetap dicek kembali ya. Nah, dicek kembali, karena namanya orang pasti ada mungkin kekeliruan dari riset kami ya. Jadi teman-teman wajib ngecek kembali. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita lihat kemarin Siko ya, Siko tadi bahkan naik tinggi banget Siko. Kalau Siko, nah Siko naik sekitar 15, bahkan ini sampai 270 ya. Nah, 270 artinya ini sekitar 24-an ya, 24 atau 23%-an ini sampai segitu. Nah, terus BDMM ya, BDMN. Nah, ini sebenarnya kalau kita pakai formula Benjamin Graham ini masih under value guys ya, emiten ini ya. Karena kalau kita lihat itu sekitar di 4.000 sampai 4.000-an lah untuk harga wajarnya ya. Cuma ya nggak tahu karena itu kan hitungan sekilas ya, cuma ya pasar yang menentukan ya. Nah, kalau kita lihat BDM juga tutup min ya, min 0,33%. Cuma ini ya, kalau kita lihat hacknya sampai 390 ya, 390 di area sini. Sebenarnya ya masih cuan ya, kalau kita beli di preview kemarin kan 310 ya di area sini. Terus sampai sini harusnya udah dapat 2%-an atau 13%-an ya. Nah, artinya masih win ya, artinya kita masih win dengan cara ini, broker follower broker MG ya. Nah, jadi masih menarik ya untuk kita ikutin. Cuma ya kita harus benar-benar riset ya. Nah, untuk Arto ini masih turun ya, tapi ini terus akumulasi, nggak tahu nanti turun sampai kapan. Mungkin ya kita kan kalau ketemu emiten yang mungkin ditutup di posisi merah ya kita backan, cuma boleh dicatat ya, dicatat aja bahwa itu ada akumulasi terus menerus gitu. UFO, nah UFO ini kemarin juga kecatat ya, UFO, lihat UFO ya. Ini kita sambil review beberapa ya nanti ya. UFO tadi juga naik guys ya, bahkan sampai 16 atau 17% nggak salah. Nah, ini sampai 575 ya, jadi 575. Nah, ini ya sampai 24 ya, atau 23% bahkan ya untuk UFO sendiri. Nah, artinya ya masih cuma dengan cara ini ya, dan di luar belum ada banyak yang bahas kayak gini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa manfaatkan ya, sebelum nanti teman-teman yang lain tahu cara ini ya kita pakai sendiri ya, kita pakai bersama untuk viewer atau subscriber channel Investor Happy ya. Jadi kita manfaatkan, ada toolnya mudah, nggak perlu aneh-aneh. Yang penting ini ya, kita rajin ngecekin ya, ngecekin. Nah, terus cek lagi Pico ya, apakah loss apa enggak. Cek Pico, karena ini kan kemarin sempat kita nyatet Pico juga ya. Nah, Pico. Pico sampai ke 34. Nah, ini ya hacknya ketimbang 34 ya. Terus preview kemarin tuh di 422.
422 tuh preview kemarin, dan ini sini ya preview kemarin tuh 422, dan tadi naik sampai 3 ini ya sampai ke 34. Sebenarnya udah cuan ya, cuan banget sih, ya sekitar 34%-an lah ya harusnya dapat nih emiten ini ya. Jadi kalau kita nggak serakah, maksudnya ya kita ngambil 1%, 2% harusnya dapat ya dengan cara ini. Yang penting kan kita rutin dulu ya, apalagi ISG kayak gini guys. Dan saya juga nggak agresif juga, kalau memang menarik saya masuk, nggak nunggu pada aja dulu. Apalagi kayak gini guys, di makro juga kurang menarik ya. Kalau kita lihat mungkin teman-teman yang ngalamin di real industri juga agak lesu juga. Saya tanya-tanya temenku yang dia punya bisnis offline ya, rata-rata juga lagi lesu. Oke, kita akan coba untuk riset ya. Hari ini ada BBRI ya untuk net buy-nya dari MG. Sebenarnya menarik ya BBRI. Nah, ini untuk swing juga menarik ya. Apalagi ini emiten yang fundamentalnya ya oke, dan ini milik Indonesia Raya tercinta, dan ini mendekati supportnya ya. Mendekati supportnya. Cuma kalau kita lihat historical kemarin BBRI ya, bakal ini turun sampai 1% ya BBRI. Ketika turun tajam dia break ya, setelah break dia akan jalan terus ya. Nah kayak gini, break dulu terus jalan terus. Nah rata-rata seperti itu BRI, jadi ya nggak usah takut ketinggalan jalan ya di sini ya. BRI seperti itu ya, setelah dia break di merahnya rata-rata dia masih akan naik, tetap break besoknya tetap naik ya. Contoh kayak gini, ini break ya terus naik, ini break walaupun ini merah ya tapi tetap naik nih kan. Nah bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Cuma lebih baik kita nunggu di arah support, syukur-syukur dikasih harga yang murah kan lumayan ya. September tuh di arah sini, ini area 15 Juli. Nah per Juli di arah sini ya, dan ini kalau kita lihat ini ada demand juga di arah sini ya. Nah BBRI sebenarnya menarik guys untuk kita pantau, cuma ini untuk swing ya, swing tapi lebih baik yang nunggu harga ini aja dulu. Lebih baik nunggu di harga supportnya ya. Nah kita coba lihat untuk Siko masih diakumulasi lagi ya. Nah ini jumlah sampai 14 miliar ya. Siko kenceng banget ini MG mainnya. Kemungkinan masih akan jalan besok ya Siko, cuma nggak tahu akan ditutup seperti apa, kemungkinan masih akan jalan untuk Sikonya ya. Untuk Karto ini diakumulasi lagi, cuma ya kita hindarin dulu dan mati ya, cash kita nggak sebanyak market maker ya, jadi kita sadar diri. Dia mau diturun bawah akumulasi bisa, kalau kita masuk ke bawah ya kita agak repot ya, ntar uangnya malah nggak muter. Lebih baik kita main aman ya, beli di area support ya. Nah BP, kalau lihat BP ya ini ya sebentar ya BP. Nah BP ini kayaknya ya kalau lihat transaksinya menjanggal gini ya. Ini ya repo, cuma sebenarnya nggak usah takut di repo ya, karena repo tuh kalau tahu permainannya bisa cuan kok. Kemarin contohnya juga naik tinggi ya. Ini indikasi repo kemungkinan ya, kalau lihat harga overnya sampai segini banyaknya ya, sampai 122 miliar ya. Nah indikasi guys, memang nggak perlu ini ya. Nah, yang penting pelajarin aja, cuma saya nggak begitu ini ya, nggak begitu suka di emiten ini karena pelotnya ini sebenarnya nggak begitu tebal sebenarnya ya, cuma ini ya lempar-lemparannya yang males nunggu ini. Cuma kalau teman-teman suka ya silakan ya, nggak apa-apa sih. Lotnya biasanya pas di bursa itu gede-gede, cuma kalau mau nungguin ya silakan. Menarik sebenarnya ya, cuma silakan dipelajari ya untuk emiten ini. Kita lewatin dulu untuk netbear ini. Sebentar, kita masih banyak tuh Bevin ya, Bevin turun dan ini ngambil untuk kedua kalinya ya Bevin ya. Nah kita cek ya, kemarin juga ngambil ya dia Bevin, ini ngambil lagi. Tadi Bevinnya turun ya, ini Bevin ya, dia ngambil lagi. Jadi udah 2 hari ini MG ngambil Bevin lagi ya. Jadi kita tandin aja, kemungkinan nanti setelah break ya dia akan ini ya, akan di
ditarik ya. Hari ini turun sebenarnya nggak gitu dalam sih, cuma 1% aja sih. Dan ini ada RX, EP, MG juga ya. Nah ini udah 2 hari sih MG ngakumulasi, dan RX juga sama, udah 2 hari juga akumulasi ya. Nah harga saat ini memang lagi turun ya. Kalau kita lihat turun, sebentar kita cek sekalian ya. Bovin. Sebenarnya ada tanda yang menarik ya ketika emiten tersebut setelah turun merah. Ini ya, ini udah kemarin kan hampir 6% ya, 6% hari ini udah mulai turun ya. Turun dalam arti merahnya tuh udah nggak 6% lagi, cuma udah jadi 1% jaminnya, jadi udah mulai berkurang ya untuk selling powernya ya. Selling powernya tidak sebesar kemarin, ini ditunjukkan dengan minusnya atau turunannya itu tidak sebanyak kemarin, dan harga saat ini udah di support. Nah pas mendekati supportnya, dan area demand juga di area sini. Kemarin ini sempat mantul ya di area sini, suka mantul juga, ini juga mantul ya, tinggal besok hari Senin ya. Nah kita bisa manfaatin untuk awal aja, pre-opening seperti apa. Kalau kita lihat memang ini ya indikasinya di Bovin ini dia naik di awal ya, walaupun 1%. Contohnya kayak gini ya, ini kemarin close-nya di sini kan, ini masih naik ya, bahkan tadi naik sampai ke 1030, jadi dia masih bisa cuan ya, walaupun 1% setengah, 1,5% pun ya. Nah di Bovin ya. Oke kita lihat ya, cuma kita tandain dulu untuk swing ya, untuk swing aja biar nggak tahu sampai kapan ya Bovin dia akan diakumulasi terus. Nyari emiten yang masih banyak, emiten yang masih belum banyak jualan. MTech juga sama ya, MTech kita cek MTech masih ada barang. Pas hari ini di supportnya ya. Nah ini penentuan apakah besok jebol apa enggak. Ini support dari ini ya, dari 4 Juli ada lagi di arah sini ya. Jadi lebih baik gunain support ini ya. Jadi ketika harga besok dia dekat itu dan mantul ya, kita bisa fast trade ya. Jadi memanfaatkan pantulan dari area supportnya itu. Nah ya, ini di arah sini ini bertahan dari Oktober 2001 ya, sampai saat ini juga Oktober juga besok ya. Dia udah hampir setahun ya, support ini belum kejebol, jadi tinggal lihat besok ya, apakah besok itu langsung mantul atau enggak ya. Ini menarik ya untuk kita lihat MTech ya. Kita masukin tandain dulu seperti apa besok ya MTech. Nah ini untuk MTech ya. Terus kita lihat lagi emiten ya, beberapa emiten yang menarik. Kita nyari gorengan dulu nih, belum dapat gorengan ini. Emiten renyah dulu nyari. Hais guys, coba lihat Hais ya. Hais juga ada barang nih MG. Nah kita cek aja Hais. Nah Hais seperti apa chartnya. Oh Hais turun tadi ya, kemarin juga sempat naik, hari ini turun. Nah ini bisa dimasukin ini ya, coba cek ya untuk broker buy stocknya ya. Ini 14, lihat kemarin tuh ada yang beli enggak MG. Jadi kemarin tuh dia nggak banyak barang MG di sini, nggak kelihatan MG. Jadi MG baru masuk hari ini ya, jadi menarik ya sebenarnya ini. MG baru masuk hari ini, apakah besok akan digerakin ya, kita tinggal tunggu aja sambil kita pelajarin untuk intraday-nya ya, atau pergerakan harganya seperti apa ini. Ketika dia turun masih si merah ini, tipis memang. Intraday-nya jarang ini ya, jarang naik dulu ya, naiknya tipis ya, jadi nggak bisa dimanfaatin ya. Cuma kalau kita lihat di sini sering ada lower shadow, artinya ini emiten ini sering bikin ARB terus ditarik lagi ya, jadi bisa dimanfaatin ya. Rata-rata nih hampir semua emiten ini dia ada lower shadow-nya ya. Nih. Bahkan merah pun ada lower shadow-nya. Jadi ya bisa dimanfaatin ini ya. Nah, cuma hari ini ada yang nggak ada lower shadow-nya ya. Pas tutup ini.
di 224 pas di close dan low nya juga ini. Nah, atau mau nunggu di arah sini juga silakan ya. Untuk highs ini perkapalan ya, emiten perkapalan. Nanti teman cek kembali ya, kalau cocok ya bisa dipantau, kalau tidak cocok ya abaikan aja. Siko juga masih menarik ya, Siko ya, cuma nggak tahu besok apakah masih ditarik lagi. Cuma kalau kita lihat hari ini masih ada separuh barangnya tadi ya untuk Siko. Rufin, Siko, Hais ya, terus UFO tadi udah naik ya, kemungkinan besok nggak tahu, mungkin dibiarin dulu ya, karena mungkin banyak yang sangkut di atas tadi ya. Karena sempat naik sampai 23 ya, terus turun sampai area bawah. PKDP ini apa ini? PKDP barang 41 Mas 1 Mas jualan 13, masih banyak nih PKDP. Cuma kita lihat ya, lihat dulu ininya dulu. PKDP lotnya lumayan cukup. Tadi sempat naik ke 44 ya, kita tinggal lihat chartnya untuk BKDP udah lumayan tinggi guys, harganya emang udah lumayan tinggi. Dari sini berarti udah naik dari sini ya, ini udah naik kemarin ke 4, naik hijau merah hijau merah hijau merah hijau merah, harusnya hijau besok ya. Ini kalau kita lihat ya ke belakang seperti itu ya, cuma nggak tahu seperti apa. Cuma kalau kita lihat ke belakang naiknya lumayan ya, naiknya lumayan di atas 5% ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya baru naik mungkin masih setengah persen, 1%, mungkin ada potensi kita bisa manfaatin ya untuk fast trade kita ya, untuk scalpingan kita. Kalau kita lihat ini cukup ya, cukup volatile emiten ini kalau kita lihat ya. Hari ini turun 4%, memang nggak tahu apakah besok polanya masih sama ya, nggak tahu. Cuma barangnya MG masih lumayan, masih ada lumayan tadi ya barangnya MG. Nah kita sambil cek aja untuk BKDP ini punya barang berapa dia. Ini MG, punya ada YP, average-nya di 124, harga saat ini 120 ya, masih di bawahnya sih. Cuma kita lihat dulu untuk yang sebelah kanan berapa cuannya. Udah cuan guys, 129 dia udah cuan, berarti ya berarti emang udah cuan ya, yang nariknya ini untuk narik ini jualannya. Tapi harusnya masih barang masih bisa naik ya harusnya ya. Kalau kita lihat overnya masih MG, volumenya masih lotnya DKDP ya. Nah seperti itu untuk polanya DKDP sebetulnya untuk 3D nya merah hijau ya. Besok harusnya jadwalnya hijau, cuma nggak tahu ya. Ada sini untuk fast trade aja guys ya, saya nggak tahu ya untuk fundamental ini, belum ngecek ya emiten ini. Kita nyari lagi apa ya nih. Nah MG ternyata juga masih beli ya MG ya, cuma tadi kan turun tipis MG. Itma masih barang juga ya, udah naik. Tais Cekon masih banyak ya, kita lihat Cekon ya. Cekon ini cukup volatile juga ini Cekon. Harga mendekati support ya, ini udah turun lumayan banyak. Nah kalau kita lihat nih Cekon selama penurunan juga masih bikin upper shadow ya. Jadi dia naik dulu, entah itu dibikin turun ya. Nah cuma ini emiten yang sudah merah. Cuma kalau teman nggak mau ngambil resiko, lebih baik nunggu aja dulu, nunggu break dulu ya, nunggu break dulu. Dan ini support terdekatnya di sini ya, barangkali besok matul di 150 ya, atau mau nurunin di sini ya silakan di 144. Nah menarik ya, Cekon ini cukup volatile guys ya, emiten ini cukup volatile. Dan hari ini kita cek ya untuk bestoknya Cekon ya. Ada ZV, ada PD, ada Z, ada MG ya.
yang terbanyak ternyata ZP, yang jualan tadi CDDR ya. Harganya di 158. Untuk Jekon hari ini close turun ya, turun di 156 ya, masih nggak begitu jauh ya. Kita catat dulu guys, kita dicatat dulu ya. Kalaupun gagal kita ada historiskalnya ya, jadi kenapa gagal, jadi kita ada datanya ya. Walaupun ya namanya trading, analisa pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi ketika kita gagal kita ada datanya dan kita bisa evaluasi ya guys ya. Dan pentingnya teman-teman kalau tak info seperti ini, dan teman-teman wajib ngecek ya, ngecek dulu. Jadi mungkin nanti kita sambil koreksi ketika gagal, mungkin ada problem sini mas, boleh teman-teman nanti tulis di kolom komentar ya, kita sambil belajar bareng ya. Karena memang tiap emiten punya karakter masing-masing ya untuk market makernya ya. Oke guys, sekilas ya untuk review ya akumulasi broker MG per tanggal 14 Oktober 2002 ya. Dan ini sebenarnya masih banyak, cuma nggak mungkin tak bahas satu-satu, nanti durasinya sangat panjang, ini lumayan panjang ya. Oke, kalau ada pertanyaan atau request pembahasan emiten mana, silakan aja ya ditulis ke komentar, nanti kalau saya bisa saya bikin ya. Terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.